Penyembelihan hewan kurban di masa adaptasi kebiasaan baru. Panitia wajib memastikan dirinya sehat dan di kawasan RT-nya tidak ada yang positif terjangkit COVID-19. Rambut, kumis, dan jenggot rapi, kuku dipotong pendek, tangan dan pakaian bersih. Persiapan pengecekan kesehatan panitia, termogan, perlengkapan cuci tangan, dan petugas pengecekan. Sebelum memasuki area penyembelihan hewan, seluruh panitia dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu, mencuci tangan, dan sudah mengenakan masker kain. Jaga jarak minimal 1 meter selama pengecekan dan cuci tangan. Panitia mengenakan APD, minimal mencakup sepatu boots, sarung tangan karet, masker kain atau masker bedah, apron, kacamata goggle atau face shield. Khusus untuk sarung tangan dan masker, wajib disediakan cadangan. Persiapan peralatan atau perlengkapan penyembelihan. Golok atau pisau sembelih, kapak pembelah karkas, pisau pengulitan, pisau cacah daging, talenan plastik, air bersih, deterjen, air panas untuk merendam pisau, terpal bersih, plastik bening, tali tambang serat alami, penggantung karkas, wadah daging bersih, wadah pembuangan darah, wadah pembuangan kotoran, pemotong tulang. Pemeriksaan antemortem atau kondisi hewan hidup oleh petugas kesehatan meliputi pemeriksaan dokumen surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, pemeriksaan status kesehatan hewan, pemeriksaan status kelayakan hewan kurban. Keputusan pemeriksaan. Jika sehat dan layak sebagai hewan kurban, maka hewan diizinkan untuk disembelih. Jika sehat namun tidak layak sebagai hewan kurban, maka hewan ditolak dipotong dan dikembalikan kepada pemiliknya. Jika tidak sehat, maka hewan ditolak dipotong. Penanganan penyakit hewan dilakukan sesuai dengan jenis penyakitnya. Panitia yang menangani penyembelihan 1 ekor domba maksimal 2 orang. Petugas yang menangani penyembelihan 1 ekor sapi maksimal 3 orang. Gunakan APD lengkap, terutama pekerjaan yang tidak memungkinkan jaga jarak. Jangan terlalu ramai di tempat penyembelihan. Batasi jumlah orang atau petugas di area sembelih. Setelah sapi atau domba roboh, disembelih dengan tata cara sebagai berikut. Kaki kiri maju ke depan, lutut ditekuk dan badan membungkuk sesuai ketinggian hewan. Tangan kiri menahan gelambir leher dan tangan kanan memegang pisau sembelih. Petugas harus dalam posisi seperti ini minimal 10 detik sebelum menyembelih hewan. Posisi pisau sembelih. Di belakang sudut dagu, di belakang jakun, dan tidak melewati batas tulang leher C1 sampai C3. Sapi berjarak 5 jari sudut rahang bawah di belakang jakun. Domba berjarak 3 jari dari sudut rahang bawah di belakang jakun. Pada sapi yang bergelambir, gelambirnya ditarik ke atas dengan menggunakan tangan kiri, dan selanjutnya pisau diletakkan di belakang sudut dagu, belakang jakun, dan tidak melewati batas tulang leher. Gagang pisau digenggam dengan arah ujung pisau mengarah ke bawah depan. Teknik penyembelihan. Dimulai dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah, Bismillahi Allahu Akbar untuk setiap ekor hewan. Pisau digerakkan dalam 1 kali sayatan dari atas ke bawah atau kanan ke kiri. Harus ada ruang kosong di bawah leher hewan agar pisau dapat digerakkan dengan leluasa. Sambil menahan posisi pisau tetap menempel pada sayatan, petugas memeriksa apakah trakea, saluran pernapasan atau tenggorokan, esofagus atau kerongkongan, dan pembuluh darah hewan sudah terpotong. Pada posisi pisau yang masih menempel pada sayatan, dapat dilakukan penyayatan maju mundur maksimal 3 kali jika terdapat saluran yang belum terpotong sempurna. Pastikan darah mengalir cepat, deras, dan tuntas tidak terganggu oleh luka sembelihan. Darah ditampung pada lubang yang telah disiapkan atau dapat diberi alas ember. Apabila darah ditampung dengan ember, setelah darah hewan yang disembelih habis, maka ember diangkat dan darah dibuang ke septic tank khusus. Untuk memastikan hewan telah mati setelah disembelih, pelupuk mata diusap. Jika masih ada refleks kornea mata, maka hewan masih hidup. Persendian kaki dipukul, sela-sela kuku dipijit atau dibengkokkan. Jika masih ada reaksi berupa gerakan, maka hewan masih hidup.
tidak ada pergerakan perut dan rongga dada, tidak ada hembusan udara dari hidung. Pemotongan kepala, kaki, dan ekor masing-masing dimasukkan dalam wadah yang berbeda. Penggantungan dan pengulitan karkas sapi dan domba digantung pada gantungan khusus dengan jarak minimal 1 meter. Pemisahan jeroan dari daging. Jeroan merah seperti hati, limpa, paru, ginjal, dan jeroan hijau, lambung dan usus. Setelah bersih, jeroan direbus. Khusus untuk situasi COVID-19, untuk mempersingkat waktu, pembersihan jeroan hijau dapat langsung diserahkan kepada pihak yang bersedia menampung atau mengambil jeroan tersebut. Pencacahan hingga pengemasan daging hewan kurban. Ruangan, wadah, peralatan, dan panitia yang mencacah karkas dan daging harus dipisahkan dari yang menangani jeroan, khususnya jeroan hijau. Potongan daging dan jeroan merah dikemas dalam kantong atau wadah yang bersih dan terang, warna putih atau bening, bukan kantong plastik hitam, serta terpisah dari jeroan. Daging harus didistribusikan paling lambat 4 jam setelah hewan disembelih. Jika belum dapat dibagikan, daging dan jeroan merah harus disimpan dalam kondisi dingin 0 derajat sampai 4 derajat Celcius atau dibekukan minus 18 derajat Celcius. Daging didistribusikan atau dibagikan langsung ke rumah mustahik, bukan dengan sistem kupon atau antrian yang menimbulkan kerumunan.